Guys, bak kata pepatah, cubit peha kanan, peha kiri yang terasa. Begitulah rapatnya Indonesia dengan Rusia. Jom guys, sama-sama kita tonton Direction. Jom. Anan balik cina. Hah? Si Anan balik. Kau mau? Anan balik cina Anan. Anan balik. Anan balik. Anan balik. Balik. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bagi anda yang baru saja menjumpai dan menemui channel Brozul, inilah channel yang mengetengahkan tentang reaction guys. Okey, jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang locengnya, tandanya sokongan anda kepada Brozul Channel. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada channel, iaitu Khusus Militer. Kini subscribernya adalah 566k. Jangan lupa subscribe channel Khusus Militer guys. Katanya tajuknya adalah kali ini ialah Gila Rusia Siap Perang Jika Indonesia Diperangi Oleh Musuh. Wow guys, tanpa berlengah lagi dan membuang masa, jom kita tonton dan reaction bersama dengan saya Brozul Channel guys. Jom. Iping, dah nak mula. So okay guys, tanpa membuang masa, dengan kiraan 1, 2, 3. Halo Sobat Barbar, halo Sobat Barbar. Alasan Amerika takut menyerang Indonesia, lebih memilih untuk berteman. Amerika adalah negara yang terkenal dengan kekuatan militernya yang terkuat di dunia. Memang betul guys. Tak heran jika banyak negara yang tidak ingin atau enggan melawan negara Amerika. Amerika adalah negara dikuasa, yaitu superpower. Negara dengan julukan negara terkuat di muka bumi. Memang betul guys. Amerika adalah negara yang paling kuat di muka bumi, yang kata admin ni cakap. Memang betul. Tetapi dia takut dengan Indonesia. Kenapa? Sebab ada Rusia di belakang. Amerika dikenal sebagai negara superpower alias negara adidaya di dunia. Tetapi tahukah bahwa Amerika ternyata segan dengan bangsa Indonesia? Amerika sangat berhati-hati dengan Indonesia, khususnya dengan kekuatan militer Indonesia. Bagaimana bisa? Bukankah kekuatan militer Amerika adalah militer terbaik di dunia? Iya, memang negara Amerika negara yang terkuat di dunia. Bahkan negara lain pun banyak yang bisa dibilang tunduk kepada Amerika. Memang benar, militer Amerika termasuk dalam kategori militer terbaik karena didukung oleh kelengkapan senjata yang canggih selain militer Inggris dan militer Israel. Ternyata kehebatan militer Indonesia juga termasuk kekuatan militer terbaik di dunia. Hal ini membuktikan bahwa militer di negara kita juga dihitung sebagai negara yang mempunyai militer yang kuat di mata dunia. Sejak dulu, militer Indonesia sudah cukup populer di mata dunia, khususnya di negara-negara adidaya. Namun, jika Indonesia dibandingkan dengan negara Amerika, kita sudah tahu pasti bahwa Indonesia kalah di dalam hal alutsista atau senjata perangnya. Ya, betul. Hal ini membuat Indonesia masih di bawah Amerika. Kecuali jika Indonesia selalu memborong senjata dari Rusia, kemungkinan besar Indonesia bisa mengungguli militer Amerika, karena hanya senjata Rusia lah yang bisa membuat Amerika ketar-ketir. Wow, sebab itulah Amerika dia takut dengan Rusia, sebab senjata-senjata daripada Rusia itulah yang Amerika takut, sebab senjata Rusia lebih kuat daripada senjata Amerika. Sebab tu dia tak nak ataupun dia tak mahu Indonesia memborong senjata-senjata daripada Rusia. Обращаюсь сейчас к российским военнослужащим. Contoh saja, Amerika selalu menghalang-halangi Indonesia untuk mendapatkan
persenjataan tempur buatan dari negara Rusia. Amerika akan takut jika Indonesia akan berpaling membeli peralatan tempurnya hanya ke Rusia saja. Ini sudah pasti Amerika tak ingin Indonesia memiliki kekuatan yang super di kawasan. Oh, sebab itulah dia tak nak Indonesia membeli daripada Rusia. Dia takut Indonesia akan lebih kuat kerana senjata-senjata daripada Rusia tu. Oi, lain macam pula orang tua ni. Amerika ingin Indonesia hanya membeli peralatan tempurnya hanya ke negaranya, yaitu Amerika. Tak boleh membeli senjata tempur ke negara lain seperti Rusia dan negara China. Wow, tak boleh Jika guys. Indonesia ngotot ingin membeli senjata ke negara lain, maka peralatan tempur buatan Amerika yang dimiliki oleh Indonesia itu akan diembargo oleh Amerika, alias tidak bisa dipakai, bosku. Oh, Nah, ini yang membuat Indonesia akan lemah. Indonesia pun boleh membeli persenjataan bekas dari Amerika. Contohnya saja pesawat tempur F-16. Sudah kita ketahui bahwa di kawasan banyak yang mengoperasikan pesawat tempur canggih seperti F-35 buatan Amerika. Dah, F-35 memang sangat canggih ya. Sekarang ni yang Amerika punya. Tapi F-35 ni tak boleh lagi lawan dengan yang buatan Rusia kan. Su-35, sebab Su-35 lebih hebat lagi dia F-35 ni. Design bentuk dia memang sangat cantik ya, jika Amerika F-35. memusuhi Indonesia, maka negara sahabat Indonesia seperti Rusia yang pertama akan membantunya dengan mengirim peralatan tempur modern. Jika Amerika menyerang Indonesia, Rusia negara yang pertama membantu guys. Dengar Dia tu. tak segan-segan membantu Indonesia jika diserang negara-negara barat seperti Amerika. Karena Amerika adalah musuh bebuyutan bagi Rusia dan China. Rusia dari zaman dulu selalu membela Indonesia dalam hal apapun. Ya, betul. Rusia selalu Zaman-zaman sepakat untuk membela negara Indonesia. Rusia selalu mendorong Indonesia untuk memiliki militer yang hebat dan memiliki senjata perang yang canggih dan modern betul. agar tidak ketinggalan dengan negara-negara tetangganya. Ya. Tetapi senjata perang yang modern bukanlah jaminan memenangkan peperangan. Tetapi lebih bagus mempunyai senjata modern daripada tidak memilikinya. Ya, ya betul. Kan? Betul guys, Senjata betul. yang paling modern Betul guys, betul apa yang admin dia kata. Tidak semestinya peralatan senjata yang moden boleh menang dalam peperangan, tetapi perlu ada senjata yang moden juga untuk kekuatan militer ataupun alutsista kekuatan sesebuah negara tentera mereka. Pasti harus ada. Betul apa yang admin ni kata. adalah senjata atau pasukan yang tidak kenal lelah dan tak takut mati dalam membela bangsa Indonesia. Ya. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Itulah Betul. senjata yang paling ampuh saat ini. Lebih baik pulang nama daripada mengaku kalah. Itu adalah slogan yang biasa Kopassus sebut Terlebih saat Perang Dunia II meletus. Dengan semangat perjuangan, militer kita beraksi menumpas penjajahan Jepang meski dengan peralatan yang tak sama secanggih dengan Malaysia militer dulu. Jepang. Dijajah Kemudian Jepang. saat Nica membonceng sekutu untuk merebut kembali Indonesia dari negaranya sendiri. Dengan sisa-sisa perjuangan militer 45, militer bersama rakyat menggagalkan niat para penjajah ini. Tak hanya itu saja, masih ada beberapa alasan lainnya mengapa Amerika enggan menyerang Indonesia. Berikut informasinya yang pasti akan membuat Anda rakyat Indonesia bangga dengan tanah air ini. Perang Amerika melawan Vietnam dan melawan Korea Utara adalah sejarah suram bagi Amerika karena kewalahan menghadapi perang anggota militer Vietnam dan Korea Utara. Lantas, apa hubungannya dengan Indonesia? Memang tidak banyak yang tahu bahwa Indonesia disebut-sebut sebagai guru Korea Utara dan Vietnam. Militer Amerika juga sering mengadakan latihan bersama dengan beberapa kesatuan militer di negara-negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Dari momen latihan bersama ini, militer Amerika melihat bahwa militer Indonesia tidak boleh dipandang sebuah mata. Sebelah mata ya guys. Ada juga tentera Amerika Nah, terlepas dari Islam. kekuatan militernya, negara Indonesia adalah negara yang besar dan kaya. Amerika mengakui bahwa Indonesia memiliki segalanya.
Hanya saja SDM Indonesia masih belum mampu mengelola kekayaan alam Indonesia secara optimal. Donald Trump dengan Bapak Putin. Jika suatu saat sumber daya alam Indonesia Rapat juga diorang kelak berdua ni, ya? Indonesia akan menjadi negara yang paling maju Ini di dengan kawasan ini Bapak Asia Putin, bahkan ini Donald dunia. Trump. Ini Bapak Jokowi. Konsep non-blok Indonesia juga ternyata sangat mempengaruhi sebagai negara Indonesia sebagai negara yang disegani oleh Amerika. Banyak negara anggota NATO yang mengadakan kerjasama dengan Indonesia, terutama kerjasama di bidang militer. Jika tidak, NATO tidak akan mendapatkan posisi yang strategis di kawasan Asia. Jika Amerika memusuhi Indonesia, maka yang rugi besar adalah Amerika. Betul. Karena sebagian alutsista perang milik Indonesia ialah buatan dari Amerika. Jika Amerika musuhi Indonesia, otomatis Indonesia tidak akan mau membeli senjata perang dari Amerika, melainkan dari negara lain seperti Rusia, China, Jerman, dan lainnya. Lagi ke pasukan elit Indonesia, Kopassus. Kopassus juga menjadi kekuatan militer Indonesia yang dikagumi oleh Amerika. Kopassus Indonesia juga mampu menginfiltrasi dan menerobos kawasan negara lain tanpa sepengetahuan negara yang bersangkutan. Sebut saja ketika Perang Vietnam, Kopassus juga berhasil menerobos untuk menyelamatkan para tahanan perang Amerika. Banyak negara yang berpendapat bahwa sesi latihan Kopassus termasuk brutal. Namun ini kemudian menjadi kelebihan Kopassus di mana kekuatan fisik, mental, dan performa adalah 3 kunci penting dalam hal penelitian kualitas suatu kekuatan militer. Jika benar militer Amerika menyerang Indonesia dengan menggunakan senjata nuklir, Amerika akan mengalami kerugian besar, terutama kerugian biaya. Mengapa? Biaya pasca perang nuklir akan sangat membengkak. Biaya pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang begitu melimpah, belum lagi biaya eksploitasi sumber daya alam yang terkenal efek radiasi nuklir. Ya. 2,000 years later. So, okay guys, kita dah tonton sama-sama tadi bagaimana yang kata admin ni kata tadi, jika Indonesia diserang oleh Amerika, Rusia akan membantu. Memang daripada dulu lagi hubungan Rusia dan Indonesia memang sangat rapat. Kerana itulah dicemburui oleh Amerika. Dan satu lagi katanya, jika Amerika hendak menyerang Indonesia, kena berfikir dulu sebab Bapak Putin pasti akan membantu. Dan Indonesia juga ditegah ataupun dilarang untuk membeli senjata-senjata daripada Rusia kerana Amerika takut bila Indonesia membeli banyak senjata daripada Rusia, maka kekuatan Indonesia lebih kuat daripada Amerika sebab senjata-senjata yang dibuat oleh Rusia adalah lebih bagus daripada buatan daripada Amerika. Salah satu contohnya yang kita tahu, F-35 jet tempur Amerika jika nak dibanding dengan Su-35 iaitu jet tempur buatan Rusia, lebih bagus Su-35. Sebab itulah Bapak Prabowo ataupun Indonesia akan terus untuk membeli jet tempur Su-35 daripada Rusia. Begitulah. Dan lagi satu, banyak negara-negara lain yang berguru dengan Indonesia dalam orang kata untuk latihan perang, termasuknya Korea Selatan, lepas tu Vietnam pun berguru dengan Indonesia. Di situ kita tahu Indonesia memang sangat kuat dan tentera-tentera Kopassus daripada Indonesia memang sangat bagus. Sebab itu banyak negara yang berlatih bersama dengan Indonesia. So kita doakan semoga hubungan baik Rusia dan Indonesia akan terus berkekalan. Supaya apa? Supaya Amerika tidak berani menjentik Indonesia. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Semoga kita dapat berjumpa lagi di reaction yang akan datang. Assalamualaikum, goodbye guys, bye bye.